يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن قد خصك الرحمن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل لذكر وتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kaji baru ya. Hikmatu maqamit tajridi wa maqamili lasbabi. Makom tajrid dan makom asbab bab 1. Insya Allah penting karena ini sudah termasuk kajian-kajian disebut hikmah dan tasawuf ya. Tentunya terkait dengan kehidupan semua kajian itu.
terkait dengan penyelesaian masalah kehidupan kita secara rohani Islami. Ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Nah, sebelum talim kalau ada tanya, Beko, ya kita talim dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kuatkan lagi dinul Islam kita, keislaman kita dengan syahadatain, talqin zikir, tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa marifataka toharo toyibah 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah illallah. Nabi isbat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala kulli syai'in qadir takdik hajatina pasangnya ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususon Nabi Yunaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Madi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bizarakatil maut wa najatan minan nari wal afwan wal hisab. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wa huddatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah semua urusanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi. Mudah-mudahan taklim ini Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala syadin ajwaja wa sholatu wa salamu ala rasulillah wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsi huda wa badril duja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ahlil tuqa wa naqa wa naja ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Langsung saja kita ke risalah. Tajuk yang akan kita bahas tadi sudah disebutkan, agak lebih ke dalam, ini perkara-perkara tasawuf, torekot dan ruhani ya. Tentunya dalam amalan yang paling penting ya. Ikhwan, akhwat, baik yang mengaji secara talaki langsung, baik pun ikhwan, akhwat di mana saja yang mengaji melalui dunia sain atau medsos, semuanya doakan rahimakumullah. Dalam pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk malam ini dong coba bahas hikmatu muqamit tajridi wa maqamili lasbabi atau asbab, kearifan makom atau derajat tajrid dan makom derajat asbab ya. Tentunya bab 1 dulu kita bahas. Habri talal muhtaru bina ulama usarraza aliminil mukasilina ladina taklimi wa yuqarimullah idan ikhwana ikhwani jauhar lemaah wa min syabahillah aidan alil masyayikh asyuyutiwuna ikhwanun jawharin wal ahli barjaki ada'u lil jami'il hadirina. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Kita sering mendengar kata-kata arif. Kearifan itu penting, jarang dibahas. Secara bahasa Indonesia mungkin dipahami secara awam disebut kebijaksanaan. Lebih umumnya kecerdasan atau pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman hidup. Arif itu belajar dari yang sudah terjadi ya, ada di Quran itu ya. Apa misalnya kalau udah terjadi kita kecebur sumur ya jangan diulang lagi kecebur sumur gitu ya, istilah kasarnya gitu. Arif ya. Jadi kalau ditanya secara umum ya, arif itu ilmu dari kejadian yang sudah berlalu ya, nah, itu arif ya. Pengalaman hidup lah kita pelajari. Kita punya pengalaman hidup semuanya kan, udah pada lama-lama nih pasti punya pengalaman. Maka pengalaman hidup itu kalau diaplikasikan jangan kita ambil yang baik kita buang yang buruk, itu yang disebut antum arif. Itu bahasa mudahnya ya. Jadi ilmu itu bukan kata orang aja ya. Kalau kata orang itu teori ya, teori itu bisa masuk bisa enggak, tapi dalam pengalaman itu cocok dengan kita ya. Baik sifatnya secara individu maupun secara kolektif itu digunakan untuk menjalani kehidupan. Kearifan itu ilmu Islam khusus, biasanya dikaji dalam ilmu tasawuf ya. Nilainya baik dan harus didalami di kondisi keadaan kodrat zaman sekarang. Harus bijaksana kita. Insya Allah lah, kearifan itu ilmu yang jarang dibahas dan nilai positifnya sangat banyak ya. Sering kali tercermin dalam bentuk pandangan hidup yang tertanam dalam budaya masyarakat setempat ya, yang bisa membantu kita menjawab berbagai persoalan, khususnya untuk menjaga identitas diri ya. Langsung ke kitab yang membahas kearifan itu namanya Al-Hikam ya. Itu karya Syekh Asyukandari Ibnu Athaillah ya. Itu populer kitab itu. Tapi kalau membacanya itu nggak ada kearifan juga, dapatnya teori juga ya, berat, kadang-kadang membingungkan ya. Kalau dalam perspektif Islam, arifun atau kearifan, bagaimana seorang bersikap ridho. Niat kita kan semua ridho
rela lah terhadap segala apa? Antum rela nggak sejarah ketetapan Allah? Jadi orang Minang, ya, jadi pedagang, dapat istri begitu, ya. Nggak ada duit hari ini, rela nggak? Itu campur tangan Allah kuat, walaupun ada ikhtiar, ya. Baik itu nikmat maupun cobaan, antum harus ridho gitu. Itu udah makomat arif itu. Ya. Susah ya? Susah Pak. Manggarutu pasti ada ya. Benar kan? Nah, kita mesti jujur. Jadi ajaran kearifan itu bukan mudah. Ya, maka harus ada kitabnya. Ya. Apalagi dengan hati yang ikhlas. Waduh, ikhlas Pak. Sholat aja banyak yang nggak ikhlas. Buktinya pas kita rajin sholat karena pengen dapat pacar, pengen dagangkan laku, ya baru rajin ya, bener. Kemana aja? Nggak boleh kaku ya. Anda ngingetin. Yang duduk juga diingetin ya. Dalam kearifan, salah satu praktek kearifan yang paling susah sekali ada, tidak membakakan amal ibadah kita sendiri. Berat. Ya. Karena itu inti dari ajaran kearifan Islam ialah jika kesulitan hidup kita sulit hidup nih, hidup terasa pedih. Resep ajaran Islam, resepnya di ajaran Islam itu khusus kearifan. Untuk bisa menghilangkannya ada. Gini, menjelaskan dulu ya. Manusia di atas dunia ada yang sedang mendapatkan kesulitan dan kesedihan hari ini, ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Tapi ada juga yang sedang mendapatkan kemudahan, kebahagiaan nggak? Ada. Ya. Antum dapat kemudahan pernah? Nah. Dapat kebahagiaan? Pernah. Dapat kesulitan? Pernah. Nah, hari ini juga ada. Jadi kalau hari ini antum mendapat kesulitan, itu sama aja. Karena itu natural, kan? Itu dulu. Jangan mudah kaget, gampang terkejut. Gak ada duit, wah kacau nih. Belum selesai urusan orang lain, nggak selesai, jangan kacau. Bukan gitu. Ya, tenangkan dulu. Ya. Jadi kesulitan, kemudahan, kesedihan, kebahagiaan itu datangnya kan kelindan, bergantian dalam hidup. Natural kan? Kesulitan hidup dan musibah bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Setuju? Walaupun dia banyak duit. Materinya kuat, bisa juga sulit. Ada yang uangnya miliaran yang nggak bisa tidur, sekarang ada nggak? Ada ya. Nah. Jadi bukan karena kita begini ya, jadi salah, nggak bijaksana, nggak arif kalau kita berpikiran kalau di saku saya ada uang 10 miliar saya akan bahagia. Salah tuh. Ada 10 miliar kan memang sering sebut. Nah, ya, mungkin Ikhwan nggak ada di sini. Ya, ada di Las Vegas sedang judi, Isa. Betul. Berarti kesulitan itu keuntungan kita supaya kita jangan buat maksiat. Bisa begitu kan? Itu dalil logika, ya. Jadi gimana doa itu? Doa itu yang arif itu bukan minta selesai, bukan minta banyak, minta cukup. Kalau kita ada masalah, cukupkan ya Allah bisa menyelesaikannya. Sepakat? Kalau belum dapat istri, ya Allah tunjukkan jalan ikhtiar saya. Saya nggak akan menentukan harus orang Palestina, hidung mancung, janda kaya, nggak bisa. Itu dikte Allah, salah doa antum. Nggak bisa gitu. Anu kan sering ngingetin tuh. Ya. Ya. Tanpa terkecuali kita bisa ketimpa dengan kesulitan tadi harus diilmui. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari di kitabnya langsung ke pangkal kitab ya. Nama kitabnya udah tahu deh, Al-Hikam ya.
menjelaskan secara mengobati, meringankan kepedihan, kesulitan, musibah hidup. Apakah itu terkait materi, terkait sakit, ya. Terkait belum dapat kerja, terkait dapat istri, ya. Al-Hikam nyebutnya gini ya, liyuqafif alamul bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mublillaka faladi wajahattaka minhu al-aqdaru huwalladhi awaddaka husnal ikhtiyar. Artinya, agar kamu bisa meringankan derita musibah yang sedang menimpa, maka hendaklah kamu mengetahui. Ini perkara musibah dulu. Hendaknya kamu ketahui dulu. Apa aja kesulitannya? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menguji kamu. Sampai? Berarti campur tangan Allah tuh. Ya. Hari ini dagangan kita nggak laku-laku. Ya. Betul. Umpama. Ya. Allah sedang menguji kamu. Hari ini Ikhwan belum dapat istri. Allah sedang menguji kamu. Ya. Sepakat hari ini kok tidur aja nggak mau ngaji. Allah sedang menguji orang itu. Sampai? Ya, kira-kira gitulah ya. Kamu ngaji kok. Woi, duduk ngaji, beresan dulu. Jadi kan udah jelas tuh. Cara mengatasinya itu dulu. Jadi pas kita ada kesulitan, apa yang mesti kita pikirkan? Itu muhasabah dulu. Allah adalah zat yang sedang menguji kita. Duduk. Aplikasikan itu. Zat yang mengarahkan kamu menghadapi berbagai takdir. Naik tuh. Dari kesulitan itu supaya menghadapi kamu menetapkan takdir aku miliknya. Bukan kamu. Naik tuh ya. Zat yang membiasakan kamu untuk selalu mengambil pilihan yang terbaik. Kamu nggak tahu. Allah yang ngasih. Ya. Jadi istilahnya dengan kitab ini, Al-Hikam ini, ajaran kearifan, kita sebenarnya kalau diuji, ya, itu Allah sedang memberi. Allah yang punya kuasa, bukan kamu yang punya kuasa. Tapi tidak boleh lepas dari asbab. Asbab itu apa? Ikhtiar. Setuju? Nggak boleh, tetap ikhtiar. Tapi bukan penentunya kamu. Itu poinnya. Itulah kitab Al-Hikam. Ratusan tahun Pak. Udah menjabarkan itu dari Quran. Keren nggak? Iya kan? Lulusan S2 dari UIN umpamanya. Sampai sekarang pas diuji, kelojotan tuh. Kesana kemari pinjam utang pula ke bank lagi. Masya Allah. Kan kacau. Jadi kalau kita, saya sedang diuji. Nanti kalau di syariat sabar. Sabar tuh aktif loh. Ajaran kandung sabar itu kan aktif. Seperti Ikhwan Acendra. Ya. Misalnya belum selesai urusannya. Kan belum selesai urusannya. Sabar. Aktif dia. Nanya ke Andong sendiri terus kan. Gimana solusinya gitu ini. Ya enggak stagnan ya gitu. Jadi kalau kamu sering tertimpa musibah atau sedang menghadapi bencana, apa aja, maka ada satu resep yang bisa kita manfaatkan untuk meringankan kepedihan yang kita rasakan, yaitu mengetahui bahwa Allah yang telah menguji kamu. Bukan karena kambing hitam, karena gini, karena gitu, bukan. Allah sedang menguji kamu, gitu aja. Jadi gini, hidup ini campur tangan Allah itu kuat loh. Bukan karena asbab. Kalau kamu sedang dirundung masalah, itu dulu. Ya, kalau nggak ada pemahaman begitu, nanti susah selesainya. Ya. Dia adalah Rob yang maha bijaksana.
Nah, naik tuh. Kalau kamu ingat Allah sedang menguji sana, tapi Allah itu maha bijaksana. Setiap ketetapan Allah, setiap takdir Allah pasti mengandung hikmah. Sampai? Dan maslahat bagi para hambanya. Nggak ada satupun ketetapan Allah di atas dunia ini, nggak ada satupun takdir Allah di atas dunia bertujuan untuk menyiksa, merugikan hamba-hambanya. Kalau antum merasa takdir kamu jelek, maka antum sudah dosa besar. Paham nggak? Paham? Nggak ada. Allah itu maha sayang. Ya, tanamkan itu itikad, itu akidah. Jadi segala masalah senangkan dulu. Allah yang tahu tuh, karena hikmahnya begitu. Sebagai hamba, hak kamu hanyalah menerima ketentuan. Kita ini hamba Allah kan? Haknya apa? Hanya menerima ketentuan Allah. Kalau Allah kasih musibah, antum rela. Kalau antum dikasih misalnya istri janda, antum harus rela, gitu. Ya, gitu. Harus terima. Hak kita hanya menerima ketentuan sang penguasa. Yakin, yakin. Ini baru itikad. Semua yang ditakdirkan Allah adalah hasanah, kebaikan. Sepakat? Ikhwan ridho nggak jadikan orang Pariaman? Kalau dijadikan orang Arab, belum tentu baik. Ya, Acenda ridho nggak dijadikan orang Kerinci? Ridho, betul? Betul? Acenda ridho nggak kemarin bercerai dengan istri pertama? Ridho. Nah, itu ada campur tangan Allah. Ya. Ayo, Iwan ridho. Dagang empek-empek. Ketetapan Allah, ada kebaikan. Kalau punya showroom, celaka kamu. Ayo. Ini coba lihat di bandara, pasti delay pesawat. Manggarutu, waduh, habis saya nih. Rapatnya, uangnya kabur. Ya, nggak tahu di delay itu, Allah sayang. Ya, kalau nggak di delay, jangan-jangan kena badai mati antum di atas tuh. Begitu Pak. Jadi kalau hari ini nggak berhasil, Allah berkehendak begitu. Ya, kalau antum merasa sudah diri bahwa campur tangan Allah tinggi, maka antum bisa selesai itu urusan. Berat, diingetin. Benar? Udah selesai pulang lagi tuh, udah selesai gajinya tuh. Udah selesai itu, nggak ada lagi masalah, ya kan? Berat bro, ya, karena kita tergesa-gesa. Kajinya syukur, sabar, kan gitu ya, berat. Ya. Kalau di kearifan kan ke pangkal kajinya, ya, ke induk. Semua yang ketetapan, apa yang kamu terima saat ini nih, jadi apa kayak begini bentuknya, begini yang duduk begini, itu kebaikan. Nggak ada hukumnya di kita itu kesialan. Ya. Allah itu mah bijaksana loh, adil loh. Hari ini susah, besok baik. Hari ini di dunia atas dunia itu susah banget di surga, nanti di akhirat bukan neraka lagi, surga. Tapi kalau di sini juga neraka, di akhirat neraka, yang naudzubillah min dzalik. Iya kan? Ada yang kayak gitu, istidrat namanya. Jadi sebenarnya itulah yang membedakan antara seseorang yang menghambakan dirinya, antum harus menghamba kepada Zat yang Maha Kuasa. Dengan seseorang, perbedaannya ya, yang menghamba kepada makhluk. Ada orang sekarang banyak menghamba kepada makhluk dan materi. Itulah selemah-lemah makhluk, bukan disebut hamba. Budak tuh. Manusia jenis pertama hanya kepada Zat yang Maha Kuasa penghambaannya,
selalu berbuat kebaikan pasti kepada hambanya. Sedangkan manusia yang kedua bertindak berdasarkan hawa nafsu. Tuhan kita nggak ada hawa nafsu, Pak. Itu atribut. Sehingga tidak ada hikmah. Kalau dari hawa nafsu nggak ada hikmah. Di balik tindakan kita nggak ada. Hawa nafsu aja nggak ada hikmahnya. Nggak ada kebaikannya, maksudnya gitu. Jadi ketahui bahwa zat yang menetapkan kita untuk menghadapi berbagai ketentuan adalah zat yang menuntun kita untuk selalu mengambil pilihan terbaik. Jadi Allah itu mengunci dengan ketetapan takdirnya itu supaya antum bisa mengambil yang terbaik. Sampai bisa mengambil yang terbaik. Jadi antum zaman sekarang, manusia sekarang itu sering menentukan begini. Jadi Tuhan. Bahaya nggak? Oh, kemarin kalau saya begini nggak di halangan itu dapat saya dengan si Halimatus Sa'diyah yang cakep itu. Itu jadi Tuhan antum. Benar nggak tuh? Benar salah? Salah benar? Udah benerin aja. Nah itu memang benar. Pola berpikir aja banyak yang salah. Gimana nih? Makanya nggak ada hikmah kalau kita nggak merasa terlibat Allah itu dalam kehidupan. Kemana-mana bawa Allah lah. Ya. Kalau derajat di bawahnya Pak, sebelum itu kemana-mana bawa agama. Kalau bawa agama suruh milih surga atau neraka. Tapi kalau kemana-mana bawa Allah harus baik. Beda nggak? Beda ya. Ihsan namanya. Seolah-olah Allah melihat kita kan. Memang benar melihat kita. Tapi karena nggak mampu mata melihatnya, ya kan? Karena Allah maha meliputi. Itu bahasa mudahnya. Kalau maha meliputi, Allah nggak bisa terlihat. Ya, Allah pasti melihat kita. Karena kita di dalam Allah. Bukan Allah di dalam kita. Terbalik nih gimana ini? Masukin kemari, bukan begitu, meliputi. Jadi kita di dalam zat yang maha meliputi, bukan di luar zat yang maha meliputi. Paham nggak nih? Paham ya? Lu baru tahu kan? Ya, pasti baru tahu tuh. La ilaha illallah, masuk Allah tuh. Kecil banget Allah masuk ke sini ya. Kita yang masuk ke sana. Aneh kan? Kajian rohani itu sering terbalik-balik kan? Tapi benar kan? Jadi gimana? La ilaha illallah. Ke dia masuknya. Nah, bukan hari sini. Masukin Allah ke sini, enak aja. Nah, begitu. Jadi duit yang dimasukin ke sini. La ilaha ikepeng, la ilaha ikepeng, la ilaha inova, mati, kacau. Udah saatnya kita berpikir begini di kehidupan sekarang. Harus, kodrat zamannya. Karena kita mengandalkan Tuhan kita materi, Tuhan kita kolega, hancur antum. Yakin? Yakin. Kemarin aja belum yakin. Jadi udah jelas ya. Zat yang menetapkan kamu untuk menghadapi berbagai ketentuannya adalah zat yang menuntun kamu untuk selalu mengambil pilihan terbaik. Insya Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk menghadapi segala keburukan dengan kesabaran? Kan diajarin tuh di Quran. Diajari hadapi keburukan dengan kesabaran. Ya. Hadapi keburukan dengan tempeleng. Kemana dulu Pak? Diem dulu kan? Sabar dulu. Tapi kalau sudah mengambil hak baru masuk. Sampai. Kalau antum dipukul sekali sabar, bodoh kamu. Jalun. Pukul sekali bunuh, jolim. Pukul sekali, pukul sekali. Pukul sekali, pukul dua kali, jolim. Nanti antum diseimbangan alam dipukul sama orang lain. Duduk gak? Iya kan?
Betul? Nah, ya, adil itu jelas, kearifan itu. Allah itu mengajarkan keburukan dengan kesabaran. Itu kitab Al-Hikam. Keren banget nih. Makanya bahas dulu. Ya sabarlah. Sabar Ikhwan Iwan. Sabar Ikhwan Acendra. Sabarlah. Ya. Sabar. Bersabarlah maka kamu akan mendapatkan, kata Quran, keuntungan, balasan yang tidak disangka-sangka. Nah ini yang gak yakin. Ini yang gak yakin. Sudah tahu nggak kalau kita di balik musibah itu ada nikmat yang tak terkira banyaknya. Kalau mau naik gunung sampai puncak capek dulu nggak Pak? Ya nggak mungkin langsung ya. Lah kita lapar aja dikasih masalah. Apa masalahnya? Nggak enak perut ya. Kadang-kadang sakit dulu ya, lapar kan? Dikasih masalah nggak? Iya. Ya. Ini enggak. Doa pelet papop simsalabim dapat perempuan. Emangnya kayak gitu Maji? Nggak bisa bro. Nggak bisa kayak gitu bro. Ya. Makanya tajrid itu bukan dilawan. Tajrid itu bergandengan dengan asbab. Ya. Nah. Kearifan mencakup kesadaran akan dua kondisi manusia, yaitu saat beribadah, makam antum itu tajrid. Ya, tajrid. Antum diliputi Allah. Saat bekerja, berhablu minanas, makam antum asbab. Antum tidak diliputi Allah. Maka harus dimasukkan waktu kerja jadi ibadah supaya bekerja antum tetap diliputi Allah. Paham? Itu keren tuh bahasa. Itu nggak ada di Al-Hikam, itu di Andong tuh. Ya. Ya. Jadi apa aja jadikan ibadah. Sayangnya ibadah memenuhi syarat. Ya. Main domino ibadah? Nggak bisa bro. Kalau pakai duit. Ya. Betul? Nah, nggak bisa. Pakai uang di bank ibadah? Nggak bisa kalau kita mau pikirkan bunga. Ya. Nah. Ibadah makam tajrid. Saat bekerja makam asbab. Serta kemampuan untuk menjalankan keduanya harus masuk dengan penuh kesadaran dan keridoan. Karena itu konsep utama, praktek utama. Jangan dikonsepkan, jangan diteorikan, praktekkan ya. Dari kearifan dari Al-Hikam, harus ridho atas ketetapan Allah. Di Al-Hikam itu nasihatnya begini kitabnya ini. Al-insanul aqilu yataqabalu daiman ia yakdihillah sawaan akanan namatan amblalalan layak harul musibata wala syaqqa'a bal ya taqabaluha amtihanan li imanihi walam tan ala inayatillah bihi. Orang yang arif selalu menerima apapun yang Allah tetapkan, baik itu berupa nikmat maupun cobaan. Ia tidak membenci bala, tidak membenci musibah, melainkan menerimanya sebagai ujian keimanan. Itu justru menjadi tanda Allah memperhatikan kita. Banyak orang dimudahkan rezeki, ya Allah nggak memperhatikan banyak. Itu namanya istidraj. Duduk. Halo Ikhwan Andong ya MA rahimakumullah semuanya. Apakah sekarang sedang bangse? Hah? Hebat, Andong suka itu. Karena berarti antum sedang diperhatikan Allah, diliputi Allah. Ya.
Maka kalau ingin tidak bangse, ya coba antum jadi setan. Logikanya benar kan? Coba lah, pasti nggak bangse antum. Jadi Tuhan aja. Ya, benar. Pulang, udah selesai ngaji? Belum. Iwan Acandra katanya. Ada nggak bertanya? Masih yang masalah itu juga, Mas. Ya, sebentar. Allah sudah ngajarin kita ya, kesabaran. Sabar diem? Enggak, sabar itu aktif. Ya, sabar itu super aktif. Kalau sabar itu stagnan, ngusir. Ya. Sabar, Iwan saya ini sama-sama udah duluan S2, kok saya enggak sabar, tuh salah itu. Ya kampret itu kampret namanya orangnya tuh. Kan nggak enak kalau nyebut kampret. Ini janjinya bukan begitu. Harus menepati sabar itu kan aktif. Sabar tadi tak stagnan nggak? Stagnan, aktif. Ya, gimana? Kalau janji sama seorang mursyid, sama orang guru umpama, ya diikat terus loh. Hati-hati, cuit tuh nyetok gitu. Kemana aja antum kalau ngaji ke sini lu monitor, nggak mau tahu. Ini kan apa? Iwan kita yang baru-baru datang langsung dibersihin kok. Iya. Coba ke Malakan tuh miliaran keluar loh. Bayar enggak lagi. Pilih Al-Fatihah nggak mau. Anda minta Al-Fatihah aja kok. Ya. Jadi konsep utama al-hikam tadi kan, nah, ya. Orang arif selalu menerima apapun yang Allah tetapkan, baik itu berupa nikmat maupun cobaan. Terima. Ia tidak membenci bala dan musibah, melainkan menerima sebagai ujian. Di situ tanda Allah mengontrol, memperhatikan kita, meliputi kita. Sampai. Jadi kalau mau pilih, udah susah hidup aja supaya Allah mengontrol kita. Ya. Pas kita dijadikan orang kaya, maka tugas antum seharusnya lebih berat. Karena harus menolong umat. Jadi itu harus, boleh. Islam tidak mengajarkan menjadi budak. Harus dibebaskan. Antum harus jadi khalifah, karena ada di Quran. Khalifah itu dalam pengertian materi kaya. Kaya. Nabi Muhammad kaya enggak? Berapa mahar ke Aisyah? 100 unta bro. Hitung sekarang miliaran. Antum mahar ke istri antum berapa? Seperangkat alat sholat. Cemen. Cemen. Memang ada hadis karena termotivasi. Perempuan yang baik adalah nilai maharnya paling ringan. Harga diri antum habis. Makanya itulah dia makhluk paling kuat di atas dunia adalah perempuan. Bukan gitu. Karena mahar antum remah. Coba kasih rumah. Benar? Sehari kasih 5 miliar. Disembah antum kaki antum, jadilah kaya. Tapi urus orang lain, gitu ya. Gitu. Jadi kalau miskin ada ujian. Udah. Itu yang juga baik ya. Kalau kaya ada keberatan gitu. Bukan miskin jadi keberatan. Kaya itu yang jadi keberatan. Kenapa keberatan? Ya, pas jadi menteri suruh ngurus pajak kan. Bukan dipajakin rakyat, dosa besar loh. Ya. Jadilah hidup itu memberi. Berarti kalau memberi harus kaya kan? Pemimpin itu memberi. Masa pemimpin majakin kita? Apa jadinya dunia? Nah, kayak gini lah banyak yang nganggur. Tapi itu kan rahmat Allah. Ya. Allah berfirman ya, di Al-A'raf ayat 199. Disebutkan di sana menyuruh kita semua berbuat ma'ruf. Berbuat ma'ruf itu tradisi baik harus dilakukan.
Kudzil afwa mamur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Perintahlah orang-orang pada yang makruh. Dan perangilah dari orang-orang yang bodoh. Ya kan? Karena itu Allah berfirman juga. Tadi firmannya Al-Araf 199. Jadi kalau antum mesti kaya, praktekkan Al-Araf ini. Karena sifat materinya tinggi. Apa itu? Jadi pemaaf. Ya. Sudah itu perintahnya orang pada yang makruh, berbuat baik, memberi, berpaling kepada orang-orang yang bodoh, yang kelihatannya pintar, jangan mudah terkontaminasi, maka antum kaya. Ya. Allah juga menguatkan kita dalam menjalani kehidupan supaya bisa membereskan bencana masalah yang sudah ditetapkan Allah. Allah berfirman, Al-Hujurat ayat 13 menutup angka 13. Kecil orang 3 balik sial. Indah nandudu lahir 3 balik ndak sial. Baca Ikhwan, Al-Hujurat ayat 13. Tiga balik. Ya Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ini Anda mesti tafsirin. Ya, pemahaman ini karena banyak pemahamannya beda. Ya. Kalau dikaitkan dengan ayat 199 Al-Araf, itu sangat terkait tadi. Takwa itu sering menganggap nggak perlu kaya. Takwa itu perintah kaya. Materi ya. Tapi pas kita kaya harus jaga silaturahim. Jaga silaturahim prakteknya gimana? Pacaruan orang maafin aja. Karena dia sedang jadi setan. Ya. Betul? Baikin dia karena dia sedang jadi malaikat. Nasihati kalau jadi setan. Ya. Betul kan?
Ada kaitannya dengan Al-Araf, maka tergabung. Ini terkait masalah firman yang memperagakan hidup arif. Silaturahim memaafkan orang itu hidup arif. Terkait dengan rizki, terkait dengan memberi, terkait menyelesaikan semua masalah. Iya kan? Nah, itulah orang yang paling kaya. Kaya mulia adalah takwa. Kalau sholat Jumat pertama start apa? Ittaqullah. Hiduplah, bertakwalah. Betul kan itu ya? Bertakwalah. Jadi perintah itu bukan sujud ruku aja kok. Harus punya uang. Harus bisa bantu orang. Harus sehat. Ya. Sepakat? Tanamkan itu. Ya. Jadi penting mengaji arif itu supaya kita nggak galau dalam kehidupan sekarang. Ikhlas tawadu. Ikhlas tawadu. Al-akilu layah takriu bi amalihi. Ikhlas tawadu. Li annahu yalamu anna jami'a quduratihi wa izan zatatihi bi fadlillah. Yahdinu qalbahu binaya faqiru ikhlasahu. Wa yufrahu hinaya amalul khaira. Ini hikam. Orang yang arif tidak membanggakan amalnya, satu. Tidak membanggakan kekayaannya, dua. Tidak membanggakan keturunannya, tiga. Karena ia menyadari bahwa segala kemampuan itu diperoleh adalah karena rahmat Allah, bukan usaha kita. Rahmat Allah. Nggak ada usaha kita. Hatinya merasa sedih ketika kehilangan apa? Bukan duit, bukan istri, bukan kematian. Pas antum kehilangan ketaatan, maka hilang kebahagiaan antum. Maka antum akan bahagia saat melakukan kebaikan. Ada orang yang senang memberi rezeki, walaupun dia memang seharusnya orang itu menjadi saluran rezeki untuk orang lain. Kalau dia tidak mempunyai suatu harta, enggak. Yang duduk nggak ada harta. Tapi pas mendengar anak yatim 70 orang nggak makan, dia harus menghimpunnya untuk 2 bulan. Bisa? Bisa, karena dia hanya saluran. Yang duduk suruh ngasih makan 76 orang, barang 2 tahun mabok. Bener. Salurannya apa? Ada dakwah. Fastabiqul khairat. Kasih motivasi. Nggak bisa juga kita meminta kepada orang yang miskin. Bantu orang itu untuk meminta ke yang lain. Betul nggak? Nah, insya Allah rezeki antum tambah tuh. Itu ngatasi secara hukum-hukum kearifan, itu yang arif. Nah, udah jelas Qurannya ada. Insya Allah kita tutup dulu di bab 1 ini.